Dan pemirsa, kita pantau arus balik libur Lebaran Idul Fitri 2026 dari Sumatera menuju Jawa pada H+3 Lebaran mulai menunjukkan peningkatan. Meski demikian, pemirsa, kondisi lalu lintas di sejumlah jalur menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Lampung terpantau ramai lancar. Untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di kawasan pelabuhan, pihak kepolisian dan petugas gabungan dari TNI, Dishub, dan Satpol PP Lampung Selatan mulai memperketat skema screening tiket di sejumlah titik strategis jalur lintas arteri dan jalan lintas Sumatera. Pemeriksaan dilakukan baik di jalur arteri maupun jalan tol Bakauheni terbagi besar. Di jalur lintas Sumatera, pemirsa, pos pemeriksaan ditempatkan di lapangan Kalianda Expo, Kecamatan Kalianda, serta Terminal Gayam di Kecamatan Penengahan. Sementara di jalur lintas timur, pemeriksaan dilakukan di Rumah Makan Tiga Saudara. Adapun di ruas jalan tol, screening tiket dilaksanakan di beberapa rest area, yakni kilometer 49, kilometer 33, dan kilometer 20. Untuk arus balik kita pantau kemarin juga sudah mulai berangsur-angsur, tapi memang relatif masih lancar. Untuk hari ini ada peningkatan sedikit, maka kami terapkan di sini screening tiket. Tujuannya adalah agar penumpang itu kita pastikan semua sudah mendekati Bakauheni itu sudah bertiket semua, agar tidak terjadi penumpukan di wilayah Bakauheni sekitarnya. Untuk mobil-mobil kendaraan motor maupun mobil yang bisa menunjukkan barcode tiket kepada kita, maka kita tempel stiker warna hijau. Untuk pengemudi yang hanya lokalan atau hanya mengantar ke penumpang ke ASDP. Dan pemirsa, puncak arus balik Lebaran 2026, ribuan pemudik pejalan kaki dari Pulau Sumatera mulai memadati terminal tipe A Merak, Cilegon, Banten. Hingga Selasa sore ini, lonjakan penumpang yang hendak menuju wilayah Jabodetabek terus meningkat signifikan seiring berakhirnya masa libur Hari Raya. Suasana di terminal tipe A Merak, Cilegon, Banten mulai dipadati ribuan pemudik pada Selasa sore. Para penumpang yang baru tiba dari Pulau Sumatera ini langsung bergerak menuju area keberangkatan bus untuk melanjutkan perjalanan darat menuju berbagai kota di Pulau Jawa. Data pengelola terminal mencatat hingga sore ini sebanyak 313 keberangkatan bus telah diberangkatkan dengan total penumpang mencapai 4.420 orang. Mayoritas pemudik memilih bus sebagai moda transportasi utama menuju wilayah Jabodetabek karena dinilai lebih praktis. Lonjakan penumpang diprediksi akan terus terjadi hingga Selasa malam nanti. Mengingat aktivitas pekerjaan akan kembali normal pada esok hari, meski terjadi kepadatan, situasi di area terminal tetap terpantau kondusif dengan penjagaan ketat dari petugas gabungan. Langsung saja pemirsa, kami ajak Anda untuk mengetahui informasi terkini arus mudik. Sudah ada jurnalis Berita 1, Ferry Yudiar di Cilegon, yakni Pelabuhan Merak, Banten, serta ada Andriego Pandego di Lampung Selatan, Lampung. Kita akan ke Diego terlebih dahulu. Diego, bisa digambarkan kepada kami untuk pantauan arus balik di tempat Anda melaporkan saat ini seperti apa? Diego, kami belum bisa mendengar suara Anda. Diego, bisa dibuka terlebih dahulu audio Anda? Baik, sembari memperbaiki audio dari rekan Diego, kita akan bergeser terlebih dahulu ke Ferry. Ferry, bagaimana dengan situasi dan juga kondisi pada arus balik di tempat lokasi Anda melaporkan saat ini? Silakan Ferry. Baik, Aisyah. Mungkin sedikit klarifikasi terlebih dahulu bahwa posisi saya sekarang ini saat ini tidak berada di Pelabuhan Merak, tetapi berada di jalur utama pemudik sepeda motor. Mungkin yang dapat kita saksikan di belakang ini, di jalur utama itu mungkin jalur protokol yang ada di belakang saya ini merupakan jalur utama pemudik sepeda motor yang akan menuju ke wilayah Tangerang, Jabodetabek, Jakarta, dan sejumlah wilayah lainnya
yang ada di Pulau Jawa. Dan memang seperti yang tadi disampaikan bahwa sejak pagi hari sampai dengan sore hari ini lonjakan pemudik arus balik yang akan menyeberang melalui Pelabuhan Merak masih terbilang sepi ataupun ramai. Dikarenakan banyak pemudik atau yang akan melakukan perjalanan arus balik itu memilih untuk melakukan perjalanan arus balik pada malam hari dikarenakan dikarenakan faktor cuaca. Mereka menghindari cuaca yang sangat panas dan memilih untuk berjalan pada malam hari. Dan benar Anissa bahwa diprediksi seperti yang tadi disampaikan oleh saya mendapatkan informasi dari Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Hengki bahwa diprediksi untuk puncak arus balik sendiri di Pelabuhan Merak ini akan terjadi pada malam hari dan sampai dini hari nanti. Demikian Anissa. Baik, untuk kategori pemudik dengan menggunakan sepeda motor, begitu ya, ini memang lebih memilih waktu-waktu tertentu seperti malam hari, mengingat memang cuaca saat ini sedang terik-terik ya, begitu sedang panas-panasnya, dan di sana dilaporkan ramai lancar untuk jalur menuju Pelabuhan Merak. Terima kasih, tahan dulu kalau begitu, Ferry, kita akan juga memantau tadi laporan dari Diego. Diego, apakah sudah bisa terhubung dengan studio? Bisa mendengar suara dari studio, Diego? Ya, tes. Baik, Diego, silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Anissa, dan saya memohon maaf kepada Berita Satu karena kekurangan teknis pada audio. Dapat saya sampaikan untuk kondisi terkini dari Pelabuhan Bakauheni tergolong ramai lancar dan mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut terlihat pada pemudik pejalan kaki yang mengalami lonjakan yang cukup besar sehingga pada saat scan tiket para pemudik dari pejalan kaki sampai mengantri di luar dari area scan atau di area tunggu scan tiket di Pelabuhan Bakauheni. Sedangkan untuk data dari PT SDP pada 24 jam periode 23 Maret 2026 hingga pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat, yaitu tercatat jumlah trip yang beroperasi di Pelabuhan Bakauheni itu sebanyak 159 trip. Sedangkan realisasi total penumpang di Pelabuhan Bakauheni, Wika Beton dan BBJ Muara Pilu yang menyeberang dari Sumatera ke Jawa pada H+3 dan 2 mencapai 91.657 orang atau naik sekitar 58,6%. Sedangkan untuk realisasi periode yang sama tahun lalu itu hanya sebesar 57.801 orang. Tercatat juga realisasi kendaraan roda 2 yang telah menyeberang pada H+1 dan 2 mencapai 11.176 unit atau naik mencapai 87%. Sedangkan untuk total kendaraan roda 4 yaitu truk itu mencapai 1.294 unit atau naik 153,2%. Dan untuk roda 4 pribadi itu hanya catat 25.332 unit yang telah menyeberang ke Sumatera. Dan juga Polda Lampung pada saat ini juga melalui Polres Lampung Selatan melakukan screening tiket di beberapa titik rest area atau di tempat-tempat yang sudah ditempatkan untuk para pemudik baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4 agar sebelum memasuki Pelabuhan Bakauheni melakukan pembelian di tempat area tersebut sehingga tidak akan terjadi dan diharapkan di Pelabuhan Bakauheni tidak akan terjadi kepadatan atau kemacetan pada saat mau menyeberang ke Pulau Jawa. Ya, Anissa. Baik, itu hal yang perlu diperhatikan oleh para pemudik yang akan melakukan penyeberangan begitu ya. Saat ini lonjakan pemudik juga sudah tampak di Pelabuhan Bakauheni terpantau meningkat. Terima kasih kalau begitu atas informasi yang sudah disampaikan Diego, dan sebelumnya sudah ada rekan jurnalis Ferry. Terima kasih rekan-rekan dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, Breaking News Berita Satu masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh dan didukung oleh